Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Setio Purwanto. Saya akan menyampaikan sedikit tentang zikir nafas. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ada perbedaan antara zikir nafas pakai P dengan zikir nafas dengan menggunakan huruf F. Jadi begini, ada perbedaan antara nafas dengan nafas, ya, antara nafas dengan nafas. Jadi kita harus bisa membedakan antara dua hal ini, karena ini satu hal yang sangat berbeda sekali. Jika kita menggunakan zikir nafas, maka zikir kita itu sangat tergantung dengan nafas. Nafas itu adalah masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar. Jadi zikir nafas ini adalah satu zikir di mana kita mengucapkan hu Allah dengan mengikuti irama nafas, ya. Nafas, ya, bukan nafas. Baik. Sekarang apa bedanya dengan nafas? Jadi nafas ini kata dasarnya kalau kita sudah sering mendengar adalah nafs. Ya. Nafs. Nafs itu artinya adalah jiwa. Jiwa atau diri. Nah, ini harus dibedakan, ya, bahwa antara napas dan nafas ini berbeda. Kalau kita zikir nafas tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kalau zikir nafas, nafas ini adalah satu hal yang terpisah dengan jasad. Dia bukan otak, dia bukan hati, dan tentunya dia bukan mulut, ya. Jadi kata nafas itu suatu zikir yang terlepas daripada jasad. Jadi kalau kita zikir sebenarnya kan meliputi jasad, yaitu lidah kita, otak kita, dan suasana emosional kita. Itu jasad. Maka zikirnya namanya zikir nafas. Kalau kita zikir sudah menggunakan satu kesadaran, di mana kesadaran itu bukan dari jasad, maka itu dikatakan dengan zikir nafas, ya. Satu hal yang membedakan antara zikir nafas dan zikir nafas adalah jika zikir nafas itu dilakukan oleh jasad, dan jika zikir nafas itu dilakukan oleh jiwa kita. Nah, tentunya nanti karena napas dan nafas ini satu hal yang berkaitan dalam diri kita, maka dua-duanya ini harus kita latih, ya. Di dalam zikir nafas di buku yang saya susun itu, kalau zikir nafas ini adalah level 1 dan 2. Tapi kalau sudah zikir nafas itu adalah level 3 dan 4. Jadi saya kira ini tidak perlu diperdebatkan, ya, karena napas dan nafas sudah jelas-jelas berbeda. Jadi kalau nafas ini mengarah pada satu keadaan jiwa, satu keadaan kesadaran, kalau napas ini hanya sebatas jasad kita. Baiklah. Untuk nafas kan yang mengarah pada nafs, tentunya kita targetnya adalah nafsul mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah ini adalah satu keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, yang sudah terlepas daripada jasad. Nah, nafsul mutmainnah ini tentunya dia harus berdiri mengikuti ruh, ya. Maka ketenangan jiwa itu bisa diperoleh jika dia mengikuti ruh. Kemana kita mengikuti ruh? Di dalam level 3 zikir nafas, saya sampaikan kemarin,
yaitu tentang ketika kita zikir nafas kita itu mengambil nafas. Nah, ketika kita mengarahkan ke Allah, itu sudah mengikuti ruh kita. Kemudian kita lepaskan untuk berserah, ini juga mengikuti nafas kita. Mengikuti ruh kita. Jadi latihan zikir nafas itu adalah untuk mendekat dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu adalah aslinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya hanya ingin membedakan mana yang bernapas dan mana yang nafas. Ya. Jika kita sudah bisa terlepas dari nafas ini, artinya kita terlepas dari keilmuan kita, terlepas dari emosi-emosi kita, bahkan terlepas dari pengalaman-pengalaman spiritual, kita hanya mengarahkan diri kepada Allah, dan semuanya itu bukan dari pikiran dan bukan dari persepsi, maka kita namanya sudah nafas. Nafas itu lega, ya. Lega, ada kemerdekaan di dalam diri kita, itu nafas, ya. Seperti orang habis melahirkan, maka ada nifas, lega, ya. Di kesimpulan ini sebenarnya yang saya dapatkan dari diskusi kemarin, belajar saya dengan Ustaz Abu Sangkan sewaktu beliau ada di Semarang pada hari Sabtu sebelum ada pelatihan sholat khusyuk di Bank Indonesia. Demikian uraian singkat saya tentang nafas dan nafas, sehingga kita lebih paham lagi tentang zikir nafas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.